Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ragamano. Oke, konten kali ini saya ini sudah berada di kediamannya Mas Rio. Apa Mas Rio? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Faidin. Alhamdulillah masih suasana lebaran. Iya Mas. Nah, gini teman-teman, kemarin kan waktu pertama saya ngonten sama Mas Rio, saya membahas tentang Shogun Sakti gacuannya Mas Rio. Dan di akhir video kan saya sama Mas Rio kan mau bahas tentang ciri-ciri Shogun yang pas sama untulannya. Dan sekarang saya menepati janji saya ke teman-teman untuk mampir ke rumahnya Mas Rio dan membahas Shogun untulan teman-teman. Oke, langsung saja kita tanya-tanya sama Mas Rio tentang untulan. Oke Mas, di video kemarin kan kita banyak bincang-bincang tentang sakti ya Mas ya. Termasuk ini si sakti ya Mas ya. Ya, ini sakti masih dengan sakti. Masih dengan sakti. Iya Mas. Terus kalau menurut jenengan itu gimana sih Mas ciri-ciri Shogun yang pas sama untulannya itu Mas? Monggo. Sebelumnya untuk Shogun untulan itu kan cocok enggaknya itu kan kalau saya pribadi itu dilihat di gantangannya kalau saya sih ya. Tapi tetap untuk Shogun untulan itu kan yang fungsinya Shogun untulan itu sebagai peredam. Betul Mas. Nomor satu peredam, juga penstabil birahi, juga emosi. Mungkin kalau cocok enggaknya sih menurut saya itu kalau di rumah seperti ini keuntulannya itu enggak sampai yang nyerap-nyerap, dia kan enggak sampai bunyi yang gacor. Cuman burungnya tenang. Mungkin ini juga bingung karena dengar suara yang lain. Iya Mas. Soalnya di sini kan suaranya juga banyak Mas, punya sampean. Banyak juga banyak juga. Mungkin seperti itulah. Kan ada kadang Shogun itu kalau untulan yang nggak pas itu kelihatan kan, kadang ditempel kayak gini kan ada yang keluar mangkatnya apa? Seter gitu Mas. Seter atau spion lah. Spion. Itu kuningnya itu ada yang kayak gitu, terus gacor apa namanya bunyi yang birahi kan ada. Sambil itu biasanya nyerang-nyerang gitu Mas. Enggak cocok sih kalau menurut saya. Kalau saya sendiri ya kayak gini, maksudnya burungnya yang jantan ini anteng, nyaman lah, nyaman. Terus untuk apa namanya ciri-ciri yang lebih tepatnya itu hanya yang riwik-riwik gitu Mas. Hanya yang riwik-riwik dikit lah. Kadang yang mungkin birahi ada yang manggut-manggut, tapi nggak terlalu yang kau ini enggak. Gitu. Yang penting kan cocok enggaknya itu kan kalau saya pribadi itu kayak gini Mas ya. Ini kan juga untulannya juga sakti, bukan Shogun juga sih. Ini kan ya pleci itu Mas ya. Pleci. Pleci Monty. Pleci Monty ini Mas ya. Iya. Ini Monty. Kalau saya pribadi itu cocok enggaknya itu saya tempel. Terus lihatnya kan ini kan nyaman, enggak terlalu gacor, maksudnya bunyi gacor gitu. Bocor-bocor gitu Mas ya. Enggak. Terus itu saya coba, saya tempel 1 hari 1 malam lah. Terus besoknya kayak hari ini ya tempel kayak gini. Besok paginya kita lihat. Dipisah gitu Mas. Dipisah sama untulannya, kita track. Makanya track sama burung lain. Itu hasilnya gimana? Maksudnya mau nembak, narung, ataupun malah tambah gembos. Maksudnya cuma ngeriwik aja. Kan kadang kalau enggak cocok hitungannya kan kadang cuma ngeriwik aja gitu. Jadi kalaupun emang cocok, dia pasti narung sambil bunyinya enak. Misal dia punya materinya dikeluarkan gitu Mas ya. Materinya keluar. Oh, seperti itu.
seperti itu. Terus untuk untulannya sendiri ini apa nggak harus sogon Mas ya? Soalnya ada juga di teman-teman ada yang juga pakai komade, bahkan ada yang pencak gunung juga Iya, gitu Mas. cigun. Saya juga pernah pakai cigun. Oh. Soalnya kan apa ya? Mungkin dulunya hariannya tempel dulu mulai kecil mungkin ditempel sama pencak pari ataupun gimana. Jadi birainya ke situ. Oh. Jadi lebih nyaman lah, hitungannya lebih nyaman seperti koloni hariannya dulunya di orang lain ataupun di rumah sendiri, kayak gitulah. Dan lebih tepatnya itu kalaupun masih dirasa kurang di track di rumah, kurang apa namanya, Enak kurang taruh gitu Mas. maksudnya kurang lego, maksudnya Oh, lega lah, kurang lega itu coba langsung ke gantangan. Saya pribadi kayak gitu. lebih Hasilnya. enaknya mau dilihat dari gantangan Mas ya. Kan dia coba bawa ke latberan, mungkin latberan sekarang kan udah banyak, maksudnya tiket pun 10-15 kan ada. Jadi buat latihan gitu aja sih. Iya. Oh, tapi ini memang awalnya ini si Sakti ini Pak untulannya apa langsung pelajari apa pernah dicoba sama Pernah sama sokon betina. Dia kalau sama sokon betina itu langsung apa, nyeter gitu loh Mas, keluar spionnya terus nabrak-nabrak warung. Nggak enak, kurang nyaman lah, maksudnya nggak nyaman. Terus saya coba juga, terus saya trek malah habis, birainya malah habis. Oh. Terus Mas Rio nya coba pakai leci ini Mas ya. Coba pakai kleci. Akhirnya cocok dengan ciri-ciri yang Saman bilang tadi Mas ya. Ya, nyaman lah, yang penting nyaman kayak gini, nggak terlalu nyerang lawan, nggak terlalu nyerang apa betinanya itu Mas ya, untulannya. nggak terlalu birahi lah. Oh. Ini kan cuma ngiriwing-ngiriwing dikit gitu aja. Berarti Sama- kurang lebih sama Mas kayak apa namanya, kayak nguntul sama waktu main pleci itu Mas ya. Cuma ngiriwing itu Mas ya. Iya. Oh. Kalau pleci kan malah lebih nyeriwis gitu lah, nyeriwis. Latih lu. Iya. Sama nyeriwis gitu kalau pleci. Iya. Berarti seperti itu. Emang banyak kucing sini Mas ya. Tapi aman. Aman nggak nyerang burungi. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita juga sebagai perawat itu juga harus teliti dalam mencari untulan. Jadi perlu dicoba dulu pakai untulan yang si burung A itu gimana sama si burung B seperti apa. Seperti itu Mas ya. Iya. Mungkin coba saya lihatkan sama sokon betina ya. Dia kan saya lihat, saya ambilkan. Oke, siap Mas. Jadi teman-teman, jadi masih diambilkan sama Mas Rio. Kalau ini kucingnya enak, ini nggak nyerang burung. Kalau punya saya, untulan saya itu diserang sama kucing. Dia kan langsung bunyi loh kayak gini Mas. Contohnya. Gitu ya Mas ya. Ini kan bunyinya birahi. Sama sokon kayak gini. Kayak narung gitu Mas ya. Iya. Birainya keluar. Nah ini teman-teman, ini contohnya nggak cocok ini berarti teman-teman. Oh iya Mas ya. Nah inilah kalau langsung bertanya sama suhunya itu ya gini teman-teman. Jadi dilihatkan contohnya langsung. Jadi nggak cuma cerita aja gitu loh. Ini biasanya malah habis. Langsung habis birainya. Langsung habis Mas ya. Langsung habis birainya. Oh. Kelihatan gini kan kenceng, wih birainya tinggi. Kadang kan orang kayak gitu. Iya Mas. Lah kayak gini. Padahal ini yang nggak cocok padahal ini ya menurut Saman ya Mas ya. Iya. Kalau sama pleci tadi kan enak, anteng, nggak bunyi. Oh. Kebetulan kita peredam. Gitu. Iya ya Mas ya Mas. Iya tadi sama pelaci tadi lebih anteng terus cuma ngeriwi oh iya Mas. Kadang persepsi orang itu kayak gini, wih cocok ini sama ini, apa mau birahi kayak gitu. Oh. Padahal malah habis. Malah habis Mas ya. Pasti habis. Ini teman-teman, ini salah satu konten spesial juga teman-teman. Langsung ada contohnya ini. Gitu. Nah, saya juga mau nyari-nyari untulan juga Mas. Soalnya punya saya kan habis dimakan kucing itu. Ya, itu susahnya kalau untulan. Iya. Makanya saya juga masih mencari-cari.
Ini juga Kan gelisah. Kayak jantannya kan iya. kayak gelisah gitu Kak, enak. Tapi kalau sama peleci tadi lebih enak Mas ya. Lebih enak anteng. Oh iya. Wah. Iya, tadi pelecinya tadi mana Mas? Itu. Sambilkan Mas. Ini Mas. Ini masih kelihatan. Oh. Oh iya teman-teman. Nah ini kalau sama untulannya yang cocok seperti ini teman contohnya. Dia lebih apa nggak agresif, lebih stabil Cuman juga. aja anteng kan dia lo. Iya Mas. Nggak kayak sama Shogun tadi ya. Iya. Oh Langsung iya ya Mas. nyarap gitu. Enak nih. Makanya Langsung nyaman. makanya juga di kandangkan Sakti ini juga stabil Mas ya. Ya alhamdulillah. Tapi untuk sekarang ini masih Ini ambrol lah Mas. masih mabung. Oh mabung. Iya. Ini ada event-event terdekat apa enggak Mas habis ini Mas? Nah ini masalahnya ini bulan ini event besar PSI. Ini yang paling dekat ini Magelang tanggal 28 itu event PSI Magelang. Magelang Mas. Sama hadirin Mas. Lihat kondisi burung. Mungkin anunya aja kalau PSI pas di Surabaya mungkin hadir. Oh iya. Di tanggal 19 bulan depan mungkin insya Allah Sakti ini udah Selesai lah mabungnya. mabungnya. Oh iya. Ya semoga kembali stabil kayak seperti awalnya Mas ya. Iya. Oh gitu. Oke teman-teman. Jadi apa namanya kesimpulannya untuk Shogun yang cocok sama untulannya itu seperti ini tadi. Ini tadi juga dicontohkan sama Mas Rio. Perbedaannya sama Shogun yang lainnya cocok apa enggaknya itu sudah dicontohkan sama Mas Rio. Jadi teman-teman dan saya pribadi juga bisa ambil kesimpulan cocok enggaknya seperti itu teman-teman. Dan ini tadi juga saya lihat bahan-bahannya Mas Rio ini juga banyak. Dan kebanyakan juga bahannya ini juga materi Mas ya. Beliau ini memang pencetak teman-teman. Enggak lah. Sama-sama belajar. Ya itu merendah orangnya teman-teman. Jadi ya seperti ini. Oh ya Mas, boleh Mas lihat-lihat bahan-bahannya Mas. Siapa tahu nanti. Masih ombyoan loh Mas. Gak apa-apa Mas. Soalnya tadi juga materinya tuh waduh mantap-mantap tadi itu. Tapi rata-rata di sini ya alhamdulillah rata-rata burung saya bahan itu dari ombyokan. Itu Mas ya. Dari ombyokan semua lah. Cenderung ke ombyokan. Berapa lama Mas? Paling lama itu udah mau bunyi lah dari ombyokan berapa lama sih Mas? Kalau saya pribadi itu di 1 bulan 2 bulan lah. Mungkin prosesnya udah bunyi, belum mau bunyi. Termasuk ya agak cepat Mas ya. Biasanya kan saya sendiri aja paling juga sampai 3 bulan juga. Tergantung orangnya sih. Semuanya merawatnya. Tergantung merawatnya juga bahannya sih. Tangannya beliau ini tangan-tangan dingin. Enggak. Kita lihat burungnya Mas. Biar nanti kalau teman-teman mau apa namanya cari burung bisa langsung ke hubungi kontak sampean nanti. Oh ya teman-teman, nanti kontaknya Mas Rio saya lampirkan di deskripsi. Nanti apabila teman-teman mau nyari bahan bisa langsung WA beliau untuk tanya-tanya speknya sama yang penting sama nominalnya, harganya. Nanti bisa langsung WA ke Malah jual beli gitu jadi. enggak munafik kan Mas? Ya enggak munafik lah, enggak masalah. Cuman yang penting kan kalau saya pribadi itu kan amanah, maksudnya kalau jual beli itu ya tergantung kualitas. Jadi mahal murah itu kan relatif lah Mas. Betul Mas ya. Gitu. Ya nggak munafik juga semua pemain burung kebanyakan kayak gitulah di kampung. Kita main burung juga banyak sedikit ada jual beli lah di situ. Siap. Tapi untuk bahan semuanya itu udah mau makan IF Mas ya?
Sudah mau panen. Itu ada yang ngombyokan, nanti saya lihatkan ada yang baru ngombyok, ada yang sudah saya pisah, udah keluar trotolnya. Ada yang bunyi juga kayak gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat bahan-bahannya Mas Rio. Kalau misal teman-teman minat, langsung saja WA orangnya langsung. Oke, ayo Mas. Monggo. Nah ini teman-teman, ini sokon-sokon bahannya Mas Rio. Tadi mau di luar, cuma ada tetangganya yang bunyikan musik, jadi nanti takutnya kena copyright. Nah ini, termasuk ini juga. Ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bahannya yang dari ambiokan ya Mas ya, ini Mas ya? Dari ambiokan. Ini juga ambiokan Mas ya? Itu ambiokan semua, yang dari ambiokan semua. Oh iya. Ini teman-teman. Materinya mantap-mantap ini teman-teman. Nanti kalau sampean minat, langsung WA sama Mas Rio langsung. Ya intinya ada harga, ada kualitas ya Mas ya. Ya gitu. Full ngeper. Ini yang udah nopeng, itu masih trotol dari ombyokan itu Mas. Ini trotol dari ombyokan. Ini nopeng. Ini trotol juga dari ombyokan. Ini. Nah ini yang andalannya Mas Rio ini yang ombyokan ini ya Mas ya, nyetaknya Mas ya? Iya, nyetaknya kayak gitu Mas. Ini ombyak jadi satu. Ini ada yang hijauan, ada jantan, ada yang betina juga. Itu yang saya omong dulu di konten sebelumnya, sama konten Sokon Sakti itu kan kalau ngombyok kayak gitu. Oh iya. Saya kasih betinanya satu. Oh gitu. Tadi ini untuk gerbekan ini juga Mas sama juga milih-milih juga Mas ya, nggak langsung ambil yang tetap milih. Oh, ya. Gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi prosesnya Mas Rio ini juga dari ombyokan. Nah, itu hasilnya. Ini. Nah, itu juga. Nah, itu yang dari ombyokan barusan bunyi itu. Itu ya Mas ya? Ya. Mantap. Oke teman-teman, nanti misal cocok mau nyari bahan langsung ke Mas Rio aja. Nomor WA nya saya kasihkan di deskripsi. Oke, konten hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Semoga tips dari Mas Rio membantu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.